Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ada dengan fil ilmilah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkila wa ala alihi washabihi. Gimana kabarnya anak soleh-soleh kelas 6 yang pembelajaran online? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang latihan soal. Nah, ini latihan soal untuk menunjang penilaian harian nanti ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 atau 24 Agustus. Oke, di sini silakan anak soleh-soleh bisa juga dilihat di bukunya ya tentang evaluasi pembelajaran bab 1 di halaman 32. Sini yang akan share screen, kita akan mengerjakan latihan soalnya bersama-sama. Nanti anak soleh-soleh kelas 6 silakan dicatat ya untuk latihan soalnya ini di halaman 32 dari nomor 1 sampai nomor 25. Oke, dari yang nomor pertama dulu ya. Sini suhu di suatu tempat daerah kutub adalah 12 derajat Celcius di bawah 0. Ya, di bawah 0. Jika ditulis dalam bilangan bulat adalah, kalau di bawah itu adalah nih negatif. Nah, berarti di sini 12 derajat di bawah 0 berarti negatif 12. Berarti jawabannya yang A. Nah, yang nomor 1 itu jawabannya yang A. Kita tulis negatif 12 yang A. Oke, lanjut yang nomor 2, di daerah lereng gunung suhu udara dapat mencapai 4 derajat Celcius di bawah 0. Nah, suhu bilangan bulat yang menunjukkan suhu itu adalah, nah di bawah 0 berarti tadi negatif ya. Karena dia 4 derajat di bawah 0 berarti jawabannya adalah negatif 4 yang B. Nah, jawabannya yang B nomor 2 negatif 4. Nah, oke, selanjutnya masih mudah ya. Yang nomor 3, lambang bilangan negatif 15 dibaca. Nah, ya sudah jelas ya. Negatif 15 yang A, yang jawabannya yang nomor 3. Yang A, negatif 15. Negatif 15 yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 soalnya dari angka 7 kemudian mundur 6 langkah akan sampai pada angka, nah berarti sama saja 7 dikurang 6 ya, dari angka 7 mundur 6 langkah berarti dia akan sampai pada angka 1. Jawabannya yang D nomor 4. Nah, masih mudah ya, 1 yang D. Oke, lanjut yang nomor 5. Bilangan negatif 7 lawannya adalah, nah berarti lawannya negatif adalah positif. Di sini negatif 7 berarti lawannya adalah 7 yang D ya, jawabannya yang nomor 5. 7 yang D. Oke, lanjut yang nomor 6. Dari negatif 1 maju 5 langkah maka akan sampai pada bilangan, nah negatif 1 kemudian dibayar 5 berarti akan sampai pada angka atau bilangan 4 ya, sama saja 5 positifnya dikurang negatifnya 1 berarti nanti dia akan sampai pada bilangan 4 ya, yang nomor 6 adalah D 4. Nah, dan yang nomor 7 Budiah meminjam uang kepada Pak Denny Rp200.000, bilangan bulat yang sesuai. Nah, bilangan bulat yang sesuai ya berarti meminjam uang kepada Pak Denny 200.000, berarti yang mana? Ya ini ya, yang D ya, berarti ya 200.000 bilangan bulat yang sesuai. Yang D 200.000. Oke, masih mudah ya nomor 1 sampai nomor 7. Kita lanjutkan lagi nomor 8. Nomor 8 di sini bilangan-bilangan berikut yang terurut dari terkecil. Nah, dari terkecil berarti kalau dari terkecil kita lihat negatifnya dulu ya. Nah, lihat di sini kita urutkan. Yang A, negatif 4, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2. Benar ya yang A ya. Nah, udah berarti jawabannya adalah yang A nomor 8 ya, negatif 4, negatif 3, kemudian negatif 2. Oke. Kita tulis dulu yang nomor 8. Nomor 8 yang A.
negatif 4, negatif 3, negatif 2 ya. Yang A jawabannya. Selanjutnya lanjut nomor 9. Nomor 9 negatif 5 titik-titik 5. Nah, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah negatif 5 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5? Nah, negatif 5 itu lebih kecil dari 5, maka tandanya dia ke kiri. Nah, berarti yang A ini ya, tanda sudutnya dia ke kiri. Berarti nomor 9 jawabannya yang A. 9 yang A. Oke, masih mudah. Sekarang nomor 10. Negatif 500 ditambah 500. Nah, ini mudah ya. Selesai punya utang 500 dibayar 500. Berarti utangnya habis ya, lunas. Berarti sama dengan 0. Yang nomor 10 B. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang nomor 11. Negatif 51 ditambah 15 sama dengan, nah punya utang 51 nih, dibayar 15. Berarti utangnya masih berapa? Masih, kita hitung 1 dikurang 5 nggak bisa, minjem 1 ya, jadi 11. 11 kurangi 5, 6 ya, 6, 5-nya jadi 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah negatif 36 ya, karena ini utangnya lebih besar daripada yang dibayar, maka hasilnya negatif ya, negatif 36. Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Negatif 51 ditambah 15 sama dengan negatif 36. Selanjutnya yang nomor 12. Negatif 25 dikurangi negatif 5. Nah, kita tulis di sini negatif 25 dikurangi negatif 5. Negatif 25 dikurangi negatif 5 sama dengan, ingat di sini ada min ketemu min. Min ketemu min jadi plus ya. Jadinya negatif 25 ditambah 5. Punya utang 25 dibayar 5. Berarti utangnya masih 20. Berarti nomor 12 jawabannya adalah negatif 20 yang B ya. Kita tulis yang B. Lanjut nomor 13. Nomor 13, 54 dikurangi negatif 25 dikurangi 15. Nah, 54 dikurangi negatif 25 ya, kemudian dikurangi lagi 15. Nah, sama dengan, nah di sini kan negatif ketemu negatif ya tadi, jadinya positif ya, berarti sama saja 54 ditambah 25 ya, kemudian dikurangi 15 sama dengan 54 ditambah 25. Nah, kita jumlahkan dulu. 4 tambah 5 9, 5 tambah 2 7, jadinya 79 ya, dikurangi 15 sama dengan 9 kurang 5 4, 7 kurang 1 6. Jadi hasilnya adalah positif 16 ya, atau 64. Nah, hasilnya 64 positif yang D, berarti nomor 13 yang D jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 14. Negatif 7 ditambah negatif 5. Nah, nomor 14 negatif 7 ditambah negatif 5 ya. Nah, negatif 5. Nah, berarti dia sama saja punya utang 7, utang lagi 5, utangnya jadi nambah ya. Utangnya jadinya nambah, jadinya negatif 7 tambah 5, sama saja 7 tambah 5 sama dengan negatif 12. Jadi utangnya jadi 12 ya, nomor 14. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ya, yang A jawabannya negatif 12. Oke, selanjutnya nomor 15. 15 ditambah negatif 9. Nah, 15 ditambah negatif 9. Nah, di sini sama saja 15 dikurang 9 ya. Nah, 15 ditambah negatif 9 itu sama saja langsung 15 dikurang 9. Hasilnya adalah 6. Nah, nomor 15 hasilnya adalah 6. Yang positif ya, yang C jawabannya, nomor 15 hasilnya adalah 6 C. Oke, nomor 16. Nomor 16 9 dikali negatif 3. Nah, ini mudah perkalian, 9 dikali negatif 3.
9 dikali negatif 3. Nah, kita lihat dulu. Positif, ini kan positif dikali negatif. Hasilnya pasti nih negatif. 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi hasilnya adalah negatif 27, nomor 16 ya, yang A. Oke, nomor 17. Negatif 24 dikali negatif 2. Nah, negatif 24 dikali negatif 2. Nah, sama dengan, nah, ini negatif dikali negatif pasti positif ya hasilnya. Tinggal dikalikan, 24 dikali 2 sama dengan 48 ya. Jadi hasilnya nomor 17 adalah 48 positif ya, yang D jawabannya. Oke. Ini ya anak soleh-solehah. Ntar Anda besarkan dulu. Oke. Dan kita selanjutnya jawab nomor 18 sampai 21. 18 sampai 21. Nomor 18, negatif 120 dibagi 30. Nah, negatif 120 dibagi 30. Kita lihat di situ. Negatif dibagi positif. Nah, pasti hasilnya adalah negatif ya, nomor 18 ya. Negatif 120 dibagi 30 sama dengan, nah hasilnya pasti negatif ya, karena negatif bagi positif negatif. Nah, 120 bagi 30, ini nolnya kita coret, coret, berarti sama dengan tinggal 12 bagi 3 ya. 12 bagi 3 adalah 4, jadi hasilnya 18 negatif 4 ya. Di sini nggak ada ya, di sini salah, harusnya nolnya hilang nih ya. Hasilnya itu negatif 4 ya, di bukunya salah jawabannya. Yang benar negatif 4. Oke, selanjutnya nomor 19. Nomor 19, negatif 1500 dibagi negatif 50. Negatif 1500 dibagi negatif 50. Sini bisa dilihat anak soleh-soleh, negatif dibagi negatif pasti positif. Nah, sini nolnya kita coret 1, coret. Nah, tinggal 150 dibagi 5 sama dengan 30 ya. Jadi hasilnya adalah positif 30, yang C ya jawabannya ya. Yang C. Oke, sekarang nomor 20, soal cerita ya. Bu Imah memiliki utang 200.000. Dua anak Bu Imah menyanggupi membayarnya. Tiap anak Bu Imah berbagi membayar utang sama besarnya. Nah, bilangan mulanya sesuai dengan besar utang yang ditanggung masing-masing anak Bu Imah. Berarti 200.000 dibagi 2 ya, sama dengan 100.000 ya. Ini nomor 20, 200.000 dibagi 2 anaknya, kan anaknya ada 2, sama dengan 100.000 ya. Oke, jawabannya yang C ya. Lanjut nomor 21. Suhu mula-mula suatu ruangan adalah 31 derajat Celcius ya. Setelah AC ruangan itu dinyalakan, suhunya menjadi 24, turun ya, berarti suhunya ya, awalnya kan 31, kemudian AC-nya dihidupkan, suhunya turun menjadi 24 derajat. Nah, perbedaan suhu mula-mula dengan suhu akhir ya, berarti tinggal dikurang ya, 31 dikurangi 24 ya. 31 dikurangi 24 sama dengan 7 derajat Celcius, berarti jawabannya yang C ya. Nah, oke. Ini nomor 18 sampai nomor 21 ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 22 sampai 25 ya. Yang terakhir di buku kalian. Nomor 22 sampai 25. Nah, yang terus dulu. 22, di halaman sekolah, Rusli berdiri tegak di sebuah batu. Nah, Rusli bergerak ke kanan 12 langkah. Kemudian bergerak kembali ke kiri 5 langkah. Nah, posisi Rusli dari batu sekarang adalah ke kanan berarti 12 langkah ya, positif.
kemudian bergerak lagi ke kiri. Berarti dikurang 5 ya, negatif ya ke kiri ya. Berarti sama saja kalimatnya 12 dikurang 5 ya. Sama dengan 7. Jadi sekarang dia di posisi 7 ya, yang C jawabannya. Nomor 23, pada sebuah batang pohon kelapa seekor tupai berada pada ketinggian 8 meter di atas tanah. Nah, berarti positif ya, 8 meter di atas tanah. Nah, tupai itu naik ke atas lagi 4 meter, berarti 8 ditambah 4 ya. Kemudian turun sejauh 7 meter ke bawah. Posisi tupai sekarang pada ketinggian, nah berarti 8 ditambah 4 dikurang tuh 7, karena di sini turun sejauh 7 meter. Berarti kalimat matematikanya 8 ditambah 4 dikurang 7 sama dengan 8 tambah 4 12 ya, kemudian dikurangi 7 sama dengan 5. Berarti sekarang posisinya 5 meter di atas tanah ya, nomor 23. Berarti yang C lagi jawabannya. Oke, nomor 24 sekarang. Sebuah balon udara berada pada ketinggian 15 meter dari tanah. Nah, berarti positif ya, di atas 15 meter. Balon itu turun, berarti dikurangi 3 ya. Nah, berapa saat kemudian kemudian balon naik sejauh X meter ya. Sehingga posisi balon terakhir kali adalah 18 meter. Nah, nilai X-nya berapa? Jadi 15 dikurangi 3 ditambah X ya, sama dengan 18. Berarti kalimat matematikanya seperti ini. Nomor 24 ya, 15 kemudian naik lagi 3 meter, berarti ditambah 3 ya, 15 ditambah 3 turun ya, turun 3 meter berarti dikurangi 3, kemudian naik lagi X meter ya, berarti 15 karena turun 3 ya, dikurangi 3 ditambah X meter tambah X, nah sama dengan 18. Nah, X-nya ini berapa? Jadinya 15 dikurangi 3, kita kurangi dulu. 15 kurang 3, 12 ya. Kemudian ditambah X sama dengan 18. Jadinya X sama dengan 18. Nah, 12-nya ini positif, kita pindah ruas. Jadi ini negatif, berarti jadi kurang. 18 kurang 12 sama dengan 6. Jadi X-nya itu adalah 6 meter. Jadi dia naik setinggi 6 meter ya. Yang A, nomor 24 jawabannya. Oke, terakhir nomor 25. Sebuah gedung bertingkat memiliki 18 lantai. Nah, ini informasi ya. Kemudian sebuah lift berada pada lantai kedua. Nah, ini menaiki lift itu. Lift itu sekarang naik 12 lantai ke atas. Nah, kemudian turun 5 lantai. Posisi Ani sekarang di lantai. Nah, tadi kan awalnya Ani naik liftnya di lantai kedua ya. Lantai kedua berarti 2, kemudian naik 12 lantai, berarti 2 ditambah 12 ya. 2 ditambah 12. Kemudian turun di sini, turun 5 lantai. Nah, berarti dikurangi 5. Nah, berarti sekarang posisinya berada pada 12 tambah 2, 14. Kemudian dikurangi 5 sama dengan 9 ya. Jadi posisinya sekarang di lantai 9. Yang B ya jawabannya. Oke, anak soleh-soleha ya, ini latihan soal kita tentang bilangan bulat ya, untuk menunjang ulangan harian nanti. Nah, ini ada nomor 1 sampai 25, silakan nanti dicatat ya, semuanya di buku tulis ya, untuk buat belajar di kemudian hari. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Yanda sampaikan. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Yang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tidak ada tugas ya, tugasnya sudah hari Senin kemarin. Baik, terima kasih.